Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas Toyota Prius. Siapa di sini yang nggak kenal sama si Prius? Mobil yang disebut-sebut mobil terjelek lah, mobil paling culun lah, dan masih banyak bulian-bulian ke mobil Prius ini. Tapi gara-gara mobil ini sempat mampir ke GT 300, akhirnya orang-orang itu mulai ngeliat dan berkata, walah, ini Prius toh, kok jadi ganteng banget. Nah, ibarat game Mobile Legends, si Prius ini tuh kayak karakter Balmond. Walaupun disebut si jelek, tapi kadang bisa libas sampai MVP gitu ya kan. Nah, sebelum membahas si Prius GT 300 atau versi gahar dari Prius ini, kita bahas dulu nih dari sejarahnya. Kenapa Prius diciptain? Pasti semua orang di sini tuh pernah bermimpi gitu ya kan. Entah itu mimpi dalam tidur ya kan. Tapi ya belum tentu mimpi kalian udah terwujud atau belum terwujud gitu ya kan. Contohnya kayak gue nih, mimpi punya Skyline GTR R34, tapi nyatanya cuman poster yang gue punya. Insya Allah gue belilah. Nah, tapi kelahiran si Prius ini tuh bisa dibilang lucu. Emang kenapa bang? Berawal dari mimpi Eiji Toyoda-san yang bermimpi, gue pengen nih nyiptain mobil ramah lingkungan yang berkonsep ala-ala mobil masa depan. Nah, mengingat di zaman itu Toyota baru berusaha, gimana nih mobil gue biar bisa laku di pasar Amerika. Nah, awal kemunculan mobil ini tuh di tahun 1997. Awal kemunculan mobil ini tuh sempat diraguin gitu ya kan, karena para konsumen berasumsi kalau apakah mobil irit dan ramah lingkungan ini tuh bisa terjangkau. Realitanya tentu aja iya. Apalagi mobil ini bisa dibilang mobil dengan harga terjangkau. Sampai pada akhirnya pihak Toyota berpikir kalau apa mobil ini terlalu aneh ya desainnya. Sampai pada 2003 mobil ini tuh mengalami facelift sampai jadi mobil favorit orang Amerika. Oh ya lupa, jantung pacu mobil ini tuh 1500 hybrid yang versi gen pertama. Udah, gitu aja. Oh ya, fun fact, mobil ini sempat muncul di acara TV sama almarhum Paul Walker. Man, this is sweet. All right, love you too. I love that color. Yo, so Wow, check it out. man. I got a tuxedo black. What? You know, people always get like the weak, you know, like the soft colors. I was like, I wanted to get tuxedo black. It's That's your smoother. car? Yeah. 5-door. Bro, these seats, they fold down all the way. I can put surfboards in it, throw my dogs in it. You know, crazy fuel economy, obviously, right? But on top of it, bro, I put exhaust, all kinds of things, bro. It runs good now. Yeah, it sounds great. Things fast. All right, I'm gonna go start the show, Paul. Take care. All right, cool, man. Well, wait, don't you want to see? Check this out. This is a feature. The seats go flat, man. Ya. Lanjut ke dunia motorsport. Di tahun 2013, Fuji 500 km jadi saksi bisu kemenangan mobil hybrid dalam sejarah Super GT. Siapa yang ngira kalau mobil yang jadi bahan bulian spontan jadi pahlawan? Awal kemunculan Prius di GT 300 ini buat orang-orang itu mangap. Kenapa nggak mangap-mangap gitu ya kan? Karena speknya aja udah ala-ala mobil sport. Mesin yang awalnya di depan dipindah ke tengah atau mid engine. Mesin yang awalnya berkode 2 ZR-FXE 1800cc hybrid diganti ke RV8K 3400cc hybrid. Mesin yang sama dipakai ke LMP1, TS030 dan TS040. Gila, tenaga asli mesin ini tuh bisa tembus kurang lebih 591 horsepower. Tapi karena regulasi, tenaga mobil ini tuh dipangkas jadi sekitar 295 horsepower. Nah, Prius ini tuh prestasinya juga gila-gilaan sih gitu ya kan. Gimana enggak, selama 3 musim pertama, Prius itu berhasil meraih 5 podium, 2 posisi pole dan 1 kemenangan. Sampai pada akhirnya di tahun 2015 Prius benar-benar berubah. Mulai dari wajahnya yang jadi sangar sampai ke mesinnya pun berubah. Lagi-lagi karena regulasi lagi coy, yang menyatakan nih ya kalau mesinnya itu harus terletak kayak mobil versi jalanannya di depan, bukan di mid engine. Tapi tim APR dan Toyota itu untungnya masih bisa mempertahankannya di mid engine gitu ya kan. Alhasil ya berhasil mencetak kemenangan 2 kali gitu ya kan. Sampai di tahun berikutnya tim APR dan Toyota itu nggak dapetin kejuaraan nih sayangnya. Tapi ya kadang masih naik podium ke podium.
Sampai ya di tahun 2019 Prius jadi semakin agresif, apalagi pergantian sama unit baru Prius GT dan mesin barunya yang walaupun terpaksa mesinnya diganti ke depan gitu ya kan, kayak versi jalanannya yang sebelumnya mesin ini tuh ada di posisi tengah. Nah, selain pergantian posisi mesin yang sebelumnya pakai RV8 KLM pun diganti ke 2UR GSE 5400 cc V8. Gila sih. Nah, banyak orang itu menilai kalau ini adalah akhir cerita Prius di dunia Super GT. Tapi ya karena udah ngos-ngosan juga, ya walaupun sempet ngos-ngosan, akhirnya Prius berhasil juara di Auto Polish 2021. Dan tentu aja itu adalah sebuah kemenangan terakhir Prius dan sekaligus perpisahan Prius di GT300. Prius GT bukan lagi sekedar keanehan, tapi pengecualian. Satu-satunya hatchback loh. Hatchback 4 pintu, bayangin. Di antara mobil coupe 2 pintu dan mobil GT3 yang dibuat khusus gitu ya kan. Gila sih, keren banget. Musim 2022 itu cuma menyisakan sedikit momen cerah, tapi itu adalah akhir bagi Prius di Super GT yang sebelum diganti ke Lexus LC 500A. Gila, ini cerita sedih banget coy. Kisah perjuangan mobil yang dibully karena jelek dan menjadi pahlawan. Intinya terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.